Gimana nih persiapan buat masa Paskah? Apalagi habis ini kan mau ada Rabu Abu nih, gimana nih, persiapannya? Kalau di gereja sih kita nyiapin daun palma tuh, Oh iya, nyiapin daun betul palma. betul betul. Nanti kita akan bakar-bakar tuh. Selamat siang, Frater. Halo Ibu. Halo, Hai, Ibu. selamat siang. Halo Ini Ibu. juga umat kita nih, Oh iya, Paroki Ya, Bunda Maria. Paroki Bunda Maria ya. Betul. iya. Kita boleh gabung di sini kali ya? Boleh Kita gabung sambil Ibu. Boleh, ngobrol-ngobrol ya. silakan, Frater, Boleh, Bu. boleh duduk, Hai Sobat Bunda, balik lagi di Ngobok, Ngopi Bari Simbok. Hari ini saya Mita dan Frater Yandis yang akan menemani teman-teman semua untuk berbincang-bincang di acara podcast hari ini. Hari ini kita juga kedatangan narasumber kita, ada keluarga Bapak Henry dari Paroki Bunda Maria juga. Hari ini kita akan membahas mujizat dalam hidup yang sudah dilalui oleh keluarga Bapak Henry sendiri. Sebelum itu kita mau tahu dulu nih dari Frater. Ya. Kita kan ini lagi masa Prapaskah nih, Ya. Apa sih, di tahun jubileum ini, apa sih yang harusnya kita persiapkan untuk memasuki masa Paskah ya, Prapaskah ini gitu. Yang kita ketahui kan tahun jubileum ini kan adalah tahun yang 25 tahun sekali ya, Ter ya. Iya. Gimana tuh, Ter? Ya, jadi bersyukur Gereja Katolik tahun ini sejak 24 Desember tahun 2024 itu Bapak Paus sudah membuka pintu suci di Basilika Santo Petrus yang nanti akan berakhir di 6 Januari 2026. Tapi khusus di Keuskupan Bandung itu sudah dibuka sejak 29 Desember 2024 dan akan berakhir di 28 Desember 2025. Jadi selama hampir satu tahun itu gereja memberikan kesempatan kepada kita umat Katolik untuk merasakan rahmat Allah, khususnya rahmat belas kasih Allah yang mengampuni kita. Sehingga kita dapat menerima indulgensi penuh jika kita melakukan beberapa hal yang disarankan oleh Gereja Katolik selama masa tahun jubileum ini. Nah, tahun jubileum ini juga sangat erat dengan peristiwa Yesus yang menebus dosa-dosa kita. Nah, peristiwa itu terjadi ketika Yesus sengsara, wafat, dan bangkit. Nah, itulah yang kita persiapkan selama masa Prapaskah ini, dan nantinya puncaknya ketika Yesus bangkit di Paskah. Jadi kita bersyukur ada kesempatan seperti ini. Betul. Jadi tahun jubileum 2025 ini harusnya kita menempatkan sebaik mungkin ya, untuk memperoleh rahmat pengampunan, rahmat damai, spiritualitas kita juga harusnya semakin meningkat ya, Ya, begitu Mita. Tadi tentang rahmat indulgensi nih, Iya. apa sih rahmat indulgensi ini? Jadi kalau boleh Frater jelaskan, indulgensi itu adalah penghapusan siksa-siksa dosa sementara setelah dosa-dosanya diampuni. Jadi penghapusan siksa-siksa dosa sementara atas dosa-dosa yang telah diampuni. Jadi Gereja Katolik itu memahami bahwa ada siksa dosa abadi dan siksa dosa sementara. Siksa dosa abadi terjadi ketika kita melakukan dosa berat. Siksa dosa abadi menyebabkan seseorang terputus relasinya dengan Allah dan tidak bisa masuk ke dalam kehidupan kekal abadi di surga. Siksa dosa abadi ini tidak bisa dihapuskan dengan indulgensi. Siksa dosa abadi ini bisa dihapuskan dengan sakramen tobat. Namun sakramen tobat, buah-buah dari sakramen tobat adalah menghapuskan siksa dosa abadi, namun siksa dosa sementara masih tetap ada, masih tetap tinggal. Itu bisa dihilangkan, dihapuskan dengan suatu tindakan pemurnian, tindakan penyucian, tindakan silih, atau indulgensi. Nah, jadi indulgensi itu adalah penghapusan siksa-siksa dosa sementara. Misalnya bayangannya
kalau kita sudah melukai teman kita, dosanya sudah diampuni, tetapi teman kita masih terluka, kita pun yang melukai pun akan juga merasa terluka. Mhm. Sehingga itulah proses penyembuhan dari luka-luka yang diakibatkan oleh dosa, itulah siksa-siksa dosa sementara. Jadi itulah indulgensi yang kita perjuangkan selama tahun jubileum ini. Kita berusaha untuk memulihkan efek-efek dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Seperti itu gambaran singkatnya. Gambaran dari rahmat indulgensi Iya, itu penghapusan dosa ya, iya. Frater ya. Apa aja sih Frater yang harusnya kita lakukan nih untuk memperoleh rahmat itu? Ya, dalam tahun Mhm, jubileum ini kita bersyukur Gereja Katolik memberikan kesempatan bahkan bisa memberikan indulgensi penuh. Indulgensi penuh adalah yaitu tadi penghapusan siksa-siksa dosa sementara untuk dosa-dosa yang telah diampuni. Ya, ibaratnya indulgensi itu adalah proses pemulihan akibat dosa-dosa yang telah kita lakukan. Itu pertama. Kita yang paling utama adalah sakramen Ekaristi. Kita mengikuti sakramen Ekaristi. Kedua, kita menerima sakramen tobat. Dan lalu mendoakan doa-doa intensi Bapak Paus. Intensi Bapak Paus, lalu kita sedapat mungkin berziarah melalui pintu suci. Kalau di Kuskupan Bandung, selain mhm, ziarah pintu suci, juga ada beberapa tempat yang disarankan untuk berziarah. mhm. Misalnya ziarah ke Gua Maria Sawe Rahmat di Kuningan, Kuningan, lalu yang ziarah di Lembang itu, lalu ziarah untuk relikwi Carlo Acutis, Beato ya. ya, lalu juga melakukan tindakan-tindakan derma, belas kasih kepada sesama, ya doa dan Mhm. devosi seperti itu. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa tahun jubileum ini Mhm, adalah sarana kita ya, Frater iya, ya, untuk memperolehkan, eee, rahmat Allah yang iya, tidak terbatas gitu iya, ya, benar Frater Mita, ya, betul. Nah, apalagi, di masa-masa Prapaskah ini ya, iya, harusnya itu menjadi, wadah kita ya untuk iya, semakin memperdalam iman kita ya, Ter, iya, ya, di tahun benar, jubileum, masa Prapaskah juga iya, gitu kan ya. Nah, kalau dalam hidup nih ya, Ter, biasanya kan orang ini tidak terlepas dari pergumulan, iya, permasalahan ya, Ter, ya. iya, Kalau misalnya nih, Ter, kita sebagai orang ya zaman modern sekarang nih, Ter, mhm, ya, kadang kan ada yang nggak percaya apa sih mujizat itu ah, gitu. Itu iya, kan udah lampau, itu iya, kan iya, sudah iya, zaman Yesus dulu iya, gitu. iya, Nah, apa sih, Ter, sebenarnya mujizat itu apa? Dan sebenarnya mujizat itu masih ada nggak sih, Ter? oh iya. Ya kalau dalam ajaran Santo Thomas Aquinas, mujizat itu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di luar hukum kodrat alam. Di luar hukum kodrat alam berarti melampaui kemampuan atau kekuatan manusia atau makhluk apapun yang ada di alam ini. Jadi sesuatu yang terjadi melampaui kodrat alam, melampaui kodrat manusia, sehingga sering dikatakan sesuatu yang terjadi atau peristiwa yang terjadi yang bersifat adi kodrati dan hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa melakukan mujizat karena definisi dari Thomas Aquinas adalah sesuatu yang melampaui kodrat alam. Dan apakah masih bisa terjadi pada saat ini? Masih sering terjadi, masih sering terjadi. Contoh yang sederhana yang kita alami adalah bagaimana roti hosti yang terbuat dari gandum menjadi tubuh Kristus. Mhm, Itu tidak ada manusia yang bisa mengubah hosti menjadi tubuh Kristus. mhm. Tidak ada manusia yang mengubah anggur menjadi darah Kristus. Sehingga dalam hal ini mujizat pasti terus terjadi. Kalau untuk, mujizat-mujizat itu kan yang sering kita temukan di Hmm. ekaristi nih ya, Ter. Ya. Rata-rata apa sih, Ter, yang, biasanya ada di kehidupan sehari-hari? Kadang nih kita, saya Mhm. pribadi nih, Iya, Ter, iya, iya. suka bingung nih, ini mujizat atau memang kebetulan ya, gitu. Mhm. Apa sih, Ter, yang bisa bikin kita tuh yakin kalau ini tuh, oh ini memang mujizat dari Tuhan nih, gitu? Iya, jadi kalau dari definisi Thomas Aquinas itu,
Yaitu mujizat itu sesuatu yang terjadi melampaui kodrat alam, melampaui kodrat manusia, sehingga hanya Allah yang bisa melakukan. Kalau dalam hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya mujizat itu bisa terjadi misalnya seorang ibu yang lama tidak mempunyai anak, lalu setelah berdoa kusuk akhirnya bisa punya anak. Seperti itu hal-hal kecilnya. Lalu misalnya seseorang yang menderita penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan, akhirnya bisa sembuh. Nah, itu hal-hal seperti itu bisa menjadi mujizat, itu di luar kemampuan manusia. Berarti memang kalau untuk mujizat itu yang sebenarnya secara logika manusia itu nggak masuk ya tapi Iya, ternyata terjadi gitu terjadi, ya. ya. Nah, apakah dengan percaya aja nih kita bisa apa ya, mujizat tuh pasti akan datang nih ke kita dengan kita ya percaya aja lah sama Tuhan gitu. Bisa. Jadi mujizat itu terjadi ketika kita beriman. Kan Tuhan Yesus kan sering berkata di dalam kitab suci. Misalnya seorang yang lumpuh itu ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, apakah engkau percaya? Lalu orang lumpuh itu berkata, ya, saya percaya. Lalu Tuhan Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Jadi iman dahulu baru kita melihat mujizat. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Oke, berarti iya nih, tadi Frater menyinggung Iya. sedikit tentang, mujizat Yesus ya, saya Iya. juga jadi teringat banyak sekali mujizat-mujizat yang Iya. sudah Tuhan Yesus lakukan ya. Untuk, selanjutnya, kita kan ada di, apa ya, ada di dunia yang modern Iya, sekarang nih ya, Ter, iya, ya, iya. tidak terlepas dari banyak Iya. permasalahan-permasalahan juga mungkin. Nah, gimana sih Ter, kita nih sebagai manusia biasa ya, Ter, ya, eee kita percaya ke Tuhan, memberikan pengharapan ke Tuhan gitu, Mhm. sepenuhnya kadang kan, kita sebagai manusia terlalu banyak ditempa permasalahan nih, Mhm, jadinya iya. kayak mana nih pertolongan dari Tuhan nih mana gitu. Iya. Jadi pertolongan dari Tuhan itu, Tuhan pasti menolong. Tetapi caranya Tuhan kadang-kadang berbeda dengan cara yang kita pikirkan tuh. Misalnya kita mohon rahmat kesembuhan, sembuh dari kanker stadium 4. Tapi kadang-kadang Tuhan menjawabnya bukan penyembuhan secara fisik, tetapi penyembuhan secara rohani. Ya, orang itu diampuni dosanya dan orang itu kembali kepada Bapa di surga. Tuhan pasti menjawab, dan Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan, tetapi caranya berbeda dari cara yang kita pikirkan. Nah, dengan banyak itu kadang-kadang orang sering merasa tidak terjawab doanya, tetapi pastilah Tuhan menjawab doa kita, tetapi cara Tuhan menjawabnya tidak selalu sama dengan cara yang kita pikirkan. Oke. Berarti bisa disimpulkan kalau memang kita banyak berharap sama Mhm. Tuhan, kita menaruh kepercayaan sama Tuhan, Mhm. mujizat itu pasti akan ada dan nyata ya. Iya, pasti. Nah, ini ada salah satu kisah inspiratif Iya, dari keluarga Bapak Henry yang juga merupakan umat dari Paroki Bunda Maria. iya, Juga kita kenalan dulu lagi kali ya, Ter, ya. Tadi iya, kan cuma sekilas aja. iya, Gimana kabarnya Pak Henry dan Ibu? Puji Tuhan Puji sehat. Tuhan sehat. Ini ada Bapak Henry, Ibu Valen ya, dengan Saudara Anju ya. Iya. Boleh mungkin diceritakan sedikit di gimana sih latar belakang keluarga mungkin dari Bapak Henry sendiri dan Ibu Valen gitu dan juga Saudara Anju ya. Iya. Siapa yang mau jawab? Ladies first. Ladies first. Maksudnya dari saya kecil atau Mulai dari ya dari kecil bertemunya gimana, lalu kemudian ada saudara adik Anju ya, saya panggilnya ya. sebenarnya kita berdua kan dipertemukan dalam satu tempat kerja. Itu juga bukan sekitar setahun 2 tahun, baru sebentar gitu. Mungkin waktunya Tuhan ya. Dulu punya masa lalu panjang-panjang, nggak jadi berumah tangga. Selama ayahnya cuma kenal 2-3 bulan, berani serius, dengan ke jenjang yang lebih serius, minta izin sama orang tua, akhirnya bisa menikah gitu kan. Di jalan 3 bulan pernikahan sempat hamil gitu kan, sedang hamil gitu tiba-tiba keguguran
keguguran kayak gitu. Terus ada Anju lah, setelah 4 bulan keguguran datang Anju. Seneng sih punya kehamilan anak pertama, kehamilan kedua anak pertama gitu. Tapi pas lagi lahir semua sehat gitu. Tapi lucunya juga karena saya sudah ada di komunitas anak semacam ini, mungkin di kandungan dan anak tidak masuk akal ya. Saya tuh sebenarnya sudah bukan 8 pas lahiran ini gitu. Tertidur, nggak tahu di alam tidurnya orang bersalin sama dunia nyata gitu kan. Sudah mimpi di taman indah gitu kan. Main ayunan, banyak bunga-bunga gitu. Tiba-tiba ada sosok putih, karena kemungkinan saya beriman sama Tuhan Yesus, pakai jubah seperti romola putih gitu ya. Tangannya saya nggak lihat ada paku, cuman ada hitam di sini gitu. Terus mendekat, di sininya lebih silau daripada sekelilingnya gitu. Tapi saya nggak bisa ngeliat mukanya. Dia bukan ke arah depan saya, tapi ke belakang. Ayunan saya hampir berhenti. Didorong kencang-kencang gitu kan. Gak lama saya bangun. Tiba-tiba saya udah ditampar sama perawat atau bidan di persalinan itu. Kebetulan saya satu komunitas di marga itulah gitu kan. Dek, kamu mimpi apa lagi lahiran kok bisa tidur? Dibilang gitu kan. Oh, saya menceritakan yang tadi. Udah, kamu jangan lahiran normal, lahiran sesar. Buru-buru tuh 1 jam diperiksa semua jantung anak atau gimana, tensi atau gimana, masuk ruang operasi. Lahirlah jam 10 malam, padahal dari jam 3 saya udah bukaan anak ini. Pas jam 10 dia lahir, normal semua, pulang apa normal, masuk 45 hari, dia ada panas sekitar 38. Saya tanya sama mama, karena saya masih cuti lahiran di rumah kan. Ma, ini kenapa nih anak ya? Matanya kok kedip 6 kali yang sebelah kanan. Oh, itu mau bisa apalah, dia bilang gitu. Orang dulu begitu ceritanya, percaya yang mitos-mitos gitu. Aduh, tapi kayaknya saya penasaran deh, ini kayaknya demam, kok beda sama telapak tangan saya kok lebih hangat gitu. Termometer 38, saya nangis, langsung buru-buru masuk ke ICU, IGD, dari IGD langsung ke ICU. Dulu namanya NICU ya, karena di bawah 3 bulan gitu. Masuk ke NICU, besoknya dikasih surat dokter, suruh EEG sembari pulang gitu. Sebelum pulang ke rumah, tolong ibu sama ayahnya bawa ke lab yang bisa memeriksa EEG gitu. Datanglah ke sana, periksa, sekitar 2 hari selesai, hasilnya ada, kita bawa lagi ke dokter anak ini, bilang, Bu, maaf Bu, di keluarga ada yang epilepsi tidak? Waduh, saya langsung dunia saya runtuh ya. Saya kerja, suami kerja, nih anak gimana nanti kalau sakit saya bakal masuk kerja lagi gitu kan. Oh, nggak apa-apa Bu, ini sementara kok obatnya, nanti juga bisa sembuh. Epilepsi itu nggak mengikat, kalau rajin obatnya, misalnya perkembangannya terlambat, itu nanti dikontrol sama dokter dan rehab medik, sarannya begitu. Di usia 45 ke 46 itu dia sehari itu sakit, besoknya normal. Masuk 5 bulan ke 6, kita kan sudah tidak di Cirebon setiap hari gitu kan. Saya seminggu sekali pulang, nih anak masih baik-baik aja. 5 ke 6, kok ini gak sembuh-sembuh. Mama papa bolak-balik rumah sakit, IGD, ICU gitu-gitu kan. Akhirnya 1 bulan dirawat di Cirebon tidak ada perbaikan, kami putuskan karena orang tua di Jakarta, minta dirujuk ke Jakarta aja gitu. Nyampe di Jakarta, karena tidak memadai rumah sakit yang ditunjuk atau dirujuk dari rumah sakit Cirebon, pindahlah ke rumah sakit swasta. 5 hari sembuh, tapi bukan sembuh epilepsinya, tapi kejang sama demamnya. Keluar rumah sakit 40 hari lah dia dirawat di 3 rumah sakit. Akhirnya tangan kakinya kaku, menutup semua. Ibarat kalau orang dewasa stroke ya. Tapi ini kayak semua kayu. badan gitu, iya, Badannya semua kayak badan. kayu, dan posisi tangannya tuh kayak udah kayak gini, Menyilang, kaki kakinya juga menyilang kayak gitu kan. Terus disampaikan sama dokter sini, Bu, tolong nanti ke neurologi anak ya di rumah sakit ini. Kebetulan tahun Anju lahir tuh tidak semua rumah sakit bekerja sama dengan BPJS. Itu lumayan banget, 5 hari 4 malam itu 43 juta dia. Kebetulan habis itu Anju bapaknya kena PHK. 2 minggu kemudian dia sakit lagi, 1 hari besok pulang 15 juta di rumah sakit ini juga. Karena riwayat dia disembuhkan, mungkin jalan Tuhan di situ, kenal orang baik di situ, dokter yang baik di situ. Kita selalu kayak imunisasi, kontrol dia doang, kalau lagi demam pun bawanya ke sana. Nah, ini namanya GERD,
eh, Frater sama Bu ini namanya Gert gitu. Ini kita tahu ini 3 tahun kebelakangan gitu kan. Dia tuh banyak PR-nya sebenarnya gitu. Sharing waktu dia kejangnya itu kita obatin secara pribadi ya. Karena kita masih mampu bekerja waktu itu kan. Nah pas saya nggak kerja, terus besoknya COVID, bapaknya ikut nyusul ke Cirebon. Akhirnya saya pegangin anak sendiri, rehab sendiri, bawa anak ini rehab sendiri, contohin rehab seperti apa di rumah kayak gitu. Dan akhirnya anak ini banyak perkembangan setelah saya rawat sendiri. Dan puji Tuhannya nggak disangka-sangka pas merawat anak ini saya kebetulan hamil, padahal ada diagnosa lupus ya. Setelah punya anak ini baru saya ada diagnosa lupus, saya masih bisa punya kayak pengobat lah dari Tuhan gitu, dikasih penghiburan lewat anak ini gitu. Nah, anak yang kedua perempuan namanya Sisilia, dia tuh aktif banget, terus bawel banget, tapi kita kasih jarak sama Anju karena terlalu aktif itu sembarangan megang, kadang dilewatin, kakinya diinjek, selang ditarik, makanya mamanya belajar pasang sendiri gitu. Karena pernah kejadian jam 10 malam ketok-ketok rumah orang tua, dikira sakit Anju. Jam 2 pagi dikira sakit, skot jantung. Akhirnya saya coba belajar setelah dia 3 tahun pakai NGT. Sekarang sudah pakai kayaknya hampir 6 tahun deh. Ini dipaksa sebenarnya karena dia ada GERD. Leri Malaysia Ada juga. leri tipe 1 sama adenoid. Cuman puji Tuhannya kita udah maksimal lah pulang pergi ke Jakarta itu adenoidnya sudah berapa ya, 80% ya perbaikan ya. Sama lerinya juga udah bagus. Tapi leri ini tuh bisa kambuh-kambuhan. Kalau dia otot kepala atau lehernya tidak kuat, drop lagi. Makanya kenapa ini selang belum bisa dicopot karena ada adenoid sama leri tipe 1 dan kami belum bisa masuk ke poli gastro untuk EGD kembali. Anju ada kecelakaan di Juli, ada patah tulang. Jadi kita konsen ke tulangnya dulu. Kenapa bisa patah tulang? Kenapa itu masih pertanyaan. Makanya kita maksimalkan ke tulang dulu. Jadi gastronya bukan disingkirkan nanti karena kami maunya lewat jalur BPJS. Kalau yang tulang ini kebetulan pribadi gitu. Karena kalau dari jalur BPJS waktu Anju sedang sakit-sakitnya kita bawa bilang maaf ini nggak darurat. Tahu anak begini kan harusnya darurat ya, tapi udah sampai ke Jakarta ya. Maaf ini nggak darurat, silakan pulang kalau nggak lewat jalur yang lain. Masuk IGD khusus gitu ya, yang bayar pribadi ketahuan ternyata Anju vitamin C-nya kurang. Vitamin C dalam pada tulang. dalam pribadi kita susunya udah khusus. Dari dia kecil susunya juga udah khusus. Apa kabar ya teman-teman Anju yang cuman minum air putih, susu ala kadarnya, kadang minum kadang enggak gitu ya. Terus maaf dari klinik ini juga tidak bertanggung jawab, dibilangnya lain kali Cornelius Anju Chen kalau mau latihan di rumah sakit saja karena ada rehab medik, ada Ortopedi. dokter ortopedinya. Jadi kalau ada apa-apa ada IGD. Kami sebenarnya menyesal ya karena kami sudah 5 tahun bergabung di sana dan kalau kita mau menuntut secara hukum bisa ya, tapi kita mikir gini, kita kalau bermain sama hukum, kapan kelarnya nih anak, di mana ya perkembangannya gitu. Mungkin nanti Tuhan kasih jalan yang lain untuk kesembuhan Anju. Dan ya yang kami keajaiban Tuhan yang kita atau mukjizat yang Tuhan itu nggak nyangka-nyangka aja kayak misalnya Anju pas lagi teropong bu, maaf bu ini udah nggak ada bu gitu kan. Adenoid itu udah mengecil bu. Soalnya banyak teman-teman Anju yang udah operasi di sininya akhirnya pasang di bolong, minum susu juga udah pindah ke daerah perut gitu kan. Kami tidak berani karena kami percaya pasti Tuhan meskipun waktunya tidak tahu gitu mau besok mau kapan, meskipun lama Anju pasti bisa karena Tuhan ngasih dia sehat. Itu video-video dia lagi sehat tuh buat pemacu semangat kami gitu sebagai orang tua gitu. Anju pasti bisa, Anju pasti bisa. Dan puji Tuhannya nanti 31 Maret Anju mau 10 tahun. Minta doanya dari paroki, frater, romo, teman-teman di sini. Anju tambah sehat gitu. Dirayain pas lebaran. Anju setelah aku puntur juga sudah banyak perubahan. Itu juga kami tuh mikir gimana ya caranya orang stroke bisa sembuh gitu. Dari orang dewasa kami mikir buat anak kami gitu. Oh ternyata dari aku puntur bisa loh. Dan jalan Tuhan tuh kita ditemukan sama orang yang sayang Tuhan Yesus juga. Setahun 2 tahun ini Anju udah bisa dikit-dikit ketawa. Itu
seneng banget gitu kita tuh. Terus kakinya yang patah itu tuh digerakin loh. Padahal kan sangat mustahil ya, patah kok lebih sering digerakin gitu. Dia enggak digerakin dan lebih elastis daripada kaki yang enggak patah gitu. Dan ini kenapa dia bisa bunyi gitu? Nah ini dia tuh ada larinya dia, larinya itu ya aku bilang kalau dia posisi kepala sama ininya dia lemah, dia bunyi. Gitu. Jadi kalau kita datang ke IGD di sini ya, Bu maaf Bu pakai oksigen dulu ya. Tapi karena kami sudah paham keadaan anak tuh, nggak usah kami paham kok gitu. Jadi kami di rumah itu ada oksigen, ranjang khusus dia kayak di rumah sakit biar nggak campur sama adiknya. Sakson, Mesin Ibu, narik dahak Bondir. karena dia pernah kena COVID gitu kan. Selang NGT bolak-balik kita bisa ganti kapan aja. Cuman yang saya belum bisa dari bapaknya itu bertukar kerjaan. Dia saksen kan, saya nggak bisa. Takut dia pun sama nggak berani masang NGT. Jadi kalau dia lagi nggak ada nih saya nggak bisa saksen dia ya saya cuma bisa diuap aja gitu. Dan oksigen sih standby ya. Cuman kami sih yakin karena ada alat pengukur ya gitu. Oh masih di atas Oximeter. 92 gitu masih normal. Jadi kalau bukan kita yang menjaga nih anak pasti takut. Kayak orang tua saya juga takut kalau ngelihat dia. Dan ini tuh teman-teman saya lahiran anak kedua dia koma 2 kali gitu kan. Tapi yang pertama saya sempat ketemu nih sama nih anak karena bawa susu khususnya dia, susu khusus epilepsi namanya Ketokal. Sekarang udah nggak datang ke Indonesia lagi. Dia bilang gini, suamiku, udah sana datang dulu lah, sekalian bawa popok sama susunya. Iya, saya cium dong pipinya dia gitu kan. Datang dokter jaga. Itu benar-benar zaman COVID 2021 tuh mungkin Delta ya. Saya kan lagi hamil besar tinggal nunggu bersalin. Bu jangan lama-lama 5 menit, saya nggak nyampe 5 menit cuma cium, kasih popok sama susu dia, cium, udah diusir. Bu jangan lama-lama ibu ada autoimun keluar gitu kan. Pas di pintu, ibu tahu nggak semalam itu ayahnya ngabarin nggak kenapa? Anaknya koma loh. Nah tadi bangun kan dokter lihat sendiri gitu kan. Berarti ya itu salah satu keajaibannya, berarti dia nunggu mamahnya gitu kan. Nah nggak lama dia ketemu sama saya dapat kamar tuh ke atas. Sebenarnya kita bertiga sih dapat COVID itu bertiga gitu. Warisan terakhir kan itu COVID-nya 2021 tuh. Ranjang cuma satu, cuma dia doang. Bapaknya sakit tapi nggak bisa diobatin karena kan nungguin dia. 2 hari dia nggak ada kabar. Malamnya, pas Iya, malamnya dia pindah ke ruang isolasi, masuk koma masuk kedua. lagi. Saya Pas 2 hari nggak ada kabar nih anak pas kemana pas gitu. koma keduanya dia ini sempat muntah darah 6 kali. Dari jam 1 subuh sampai jam 8 pagi muntah darah, dan itu pun di rumah sakit gak ada satupun dokter yang datang. Padahal kan yang namanya kita yang ngeri-ngerinya itu kan masanya fase sakratual ya. Ya, Sekatul jadi maut ya. pas waktu itu tuh saya sempat berpikir, ini anak kalau mati ya kan saya pasti bawa pulang itu 3 kantong jenazah. Soalnya kan dengan kondisi mamanya udah mau HPL-7 lahiran, kalau dia tahu ini koma terus meninggal, mohon maaf ya kan, otomatis kan seorang ibu pasti tergoncang jiwanya. Apalagi kalau dalam kandungannya pun tiba-tiba lewat lagi, otomatis kan saya udah berpikir nih pasti pulang, kalau nggak saya gila, saya bunuh diri. Karena pas waktu itu memang benar-benar hujan itu udah benar-benar sampai saya ngomong, Tuhan, God, kau ini tuh apa sih, saya bilang gitu kan. Saya tuh belum selesai satu masalah, kok ditambah lagi dengan masalah yang baru gitu kan. Apalagi dengan kondisi ini saya harus memilih dari 3 nyawa yang harus saya sembuhkan, saya bilang gitu kan. Karena waktu itu kan ini anak sudah 6 tahun bersama saya, ya kan. Istri udah 7 tahun bersama saya, dan sedangkan yang di dalam perut walaupun saya belum ketemu itu adalah darah daging saya bilang. Ini nggak adil Tuhan, saya harus bertingkah seperti malaikat pencabut nyawa gitu kan. Makanya pas waktu itu saya sempat ngomong sama dokter, sama profesor yang di RSM, all the best do the best, saya bilang. Sampai waktu itu sempat saya harus teken pernyataan kalau mau, ya kan, dia harus kejut jantung, tapi kalau meninggal harus isolasi. Jadi ibaratnya ya saya juga si malakama, kalau misalkan di ini sama rumah sakit dia harus kejut jantung, saya berpikirnya ini orang sudah sakit nih, jangan sampai kita harus sembuhin tapi dengan kondisi dada Mau meninggal otot tapi semua rusak. tulang dada tuh harus dihancurin lagi gitu kan. Karena kan kalau masih bocah dengan kejut jantung kan otomatis kan retak, resikonya retak. Nah, gitu saya sempat bergumul, saya sempat telepon ke tantenya dia karena memang perawat.
Saya bilang, tante nih gimana? Saya bilang, kalau dia kejut jantung, ngicu, kebanyakan pasti muntah darah gitu kan. Terus makanya pas waktu kejadian itu saya sempat 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 minta jangan kasih tahu siapa-siapa, saya bilang. Soalnya kenapa? Resikonya kalau misalkan tahu ini koma muntah darah, ya kan, kita ngeri, saya bilang. Tuh. Dan mukjizatnya ya pas pulang dengan kondisi saya nambah satu anak. Dan itu pun juga sampai profesor yang DPJP, dokter penanggung jawab pasiennya dia, dokternya itu sempat 3 kali ngomong, ini benar ya anak Cornelius Anju, ya kan. Sampai mereka tuh ngomong, bukannya anak Cornelius Anju itu udah Sudah meninggal meninggal tah gitu katanya kan. gitu. Soalnya kan kondisinya kan sudah bener-bener Parah. parah banget kan. Terus saya sempat habis itu saya ngomong lagi ke sama profesornya, ini dok, saya bilang, ya kan, bukti kalau memang kita sebagai orang Bisa tua lewati. sayang sama anak, all the best do the best, walaupun saya juga harus berkorban, pulang saya bisa bawa 4 orang, saya bilang. Iya. Gitu. Jadi adanya Anju tuh kayak bukti nyata ya kalau Tuhan Yesus tuh ada gitu. Mungkin kita dikasih ujian tuh supaya lebih dekat, lebih mengenal Tuhan Yesus lagi. Terus Anju juga kan dari namanya Anju juga mungkin sudah jodohnya kali ya. Artinya kalau di bahasa Kesabaran. Batak tuh kayak bersabar, berserah gitu. Jadi ya udah kita emang harus mengikuti gitu. Mungkin alur kehidupan kami seperti itu. Dan kalau teman-teman saya yang berbeda iman, anak ini kan jalannya surga. Mungkin di dunia ini dia kelihatan begini, cuman kan udah surga miliknya dia. Jadi kita sebagai yang di sampingnya dia maksimalkan menjalankan terus mendekatkan diri, banyakkan berdoa gitu. Perjalanannya cukup panjang ya Bu ya. Kalau boleh di-highlight lagi nih, sebenarnya kalau untuk Anju, penyakit yang ada di Anju nih apa aja? Cerebral palsy itu kalau kalau di istilah orang dewasanya itu lumpuh saraf otak. Ada epilepsi, ada mikrosefalus. Kalau mikrosefalus itu berarti kepalanya mengecil. Seharusnya dengan umur segini dia harus ibaratnya Harusnya tumbuh kembangnya lebih 50-an. mampu, ya kan. Kalau laryngomalacia itu namanya penyempitan saluran pernapasan. Jadi itu trachea yang seharusnya berkembang, ini enggak, dia malah menyempit gitu kan. Dengan kondisi kalau dia capek, kalau misalnya cuaca, itu dia pengaruh banget. Sensitif gitu. Sensitif. Kalau adenoid itu Amandel istilahnya hidung. amandel di dalam hidung. Terus dia juga ada pernah riwayat bronkopneumonia. Pernafasan. Jadi dia pernah waktu itu di paru-parunya itu penuh dengan selem. Makanya kalau misalkan napasnya dia Efek agak COVID sesak, ya. ya kan, agak sesak, kita harus buru-buru nebulizer sama untuk suction gitu kan. Gitu. Sama yang terakhir itu dia ada GERD kronis. Dia sempat muntah warna darah. Gitu. Cuci lambung waktu itu. Makanya pas dia muntah darah tuh sempat cuci lambung sama 3 hari. Nggak boleh makan. Nggak boleh minum, nggak boleh makan. Sampai benar-benar lambungnya benar-benar bersih, baru bisa masuk makanan. Itu pun pas kemarin GERD-nya lagi kambuh di Cirebon, itu salah satu mukjizat juga. Karena dokter waktu itu, dokter di Cirebon itu kan tidak mengenal dan spesifik alatnya tidak cukup gitu kan. Mana pas waktu itu saya sempat ngomong sama istri saya, kamu sudah siap gak kalau misalkan Cornelius Anju itu lewat? Saya Soalnya di bilang. ICU lumayan lama, hampir 10 hari. Soalnya di ruangan ICU itu tuh benar-benar ini naik turun. Eh, apa tuh medisnya dia naik turun, kadang-kadang bagus, kadang-kadang turun gitu kan. Makanya tuh kalau kita sama Anju itu tuh ibaratnya ya deket dengan mukjizat gitu. Cuman ya kadang-kadang kita berpikir mau sampai kapan gitu kan. Makanya saya selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan janganlah kau kasih cobaan yang ibaratnya ini belum kelar ditambah lagi, saya bilang gitu. Sampai sempetnya kita putus asa ya, ini Sempat putus ngurangin asa. kejangnya gimana, tadi satu Iya. obat jadinya banyak obat gitu kan. Terus ditantang nih sama dokter neurologinya gini bilangnya, ada satu susu tapi nggak boleh berhenti. Iya. Pertama 2 kali, sekali 2 bulan kami mampu gitu. Terus aduh mahal Naik. banget gitu kan. Dari harganya naik, terus Ya, yang kedua penggunaan susunya juga tiba tambah dari naik 8, gitu. 15, 20, 35 gitu kan, 35 Akhirnya kaleng. Dan itu dalam 1 bulan itu 14 sampai 16 juta. ya akhir sampai segitu kan. Akhirnya kita coba berdoa ya Tuhan, kami nggak sanggup. Nggak Mau sanggup. keluarga pun kalau gantian mau bayar pun nggak Nggak sanggup sanggup. gitu kan. Coba apply kita lah ke yayasan gitu, salah satu yayasan gitu. Akhirnya disetujui, meskipun lama ribet gitu ya. Akhirnya disetujui. Itu
salah satu perpanjangan tangan Tuhan ya, dari orang-orang yang nggak kita kenal ini kita dibantu. Makanya Anju dari hampir 5 tahun lah minum susu itu, 2 kali doang ya kita bayar pribadi, sisanya ya Tuhan yang kasih jalan gitu. Sampai sekarang pun Anju masih menggunakan dananya itu sih. Oke, kalau untuk, mohon maaf, untuk biaya pengobatan sendiri, pastinya kan perjalanan hampir 10 tahun ini nggak mudah ya Bapak sama Ibu. Kalau untuk biaya pengobatan sendiri kan pasti, apa ya, sebagai orang tua pasti akan mengusahakan yang terbaik ya. Kalau untuk dari Bapak dan Ibu sendiri mengusahakan untuk pengobatan Anju ini seperti apa? Kalau kita secara mandiri untuk kebutuhan Anju bisa dibilang mustahil. Soalnya dari susunya aja tuh 14 sampai 16 juta. Belum lagi obat di luar tanggung BPJS-nya dia kayak Nexium, Obat GERD-nya ibaratnya Nexium kan Nexium, lumayan ya, satu bijinya itu 20 ribuan. Leorosal, terus obat anti kejang yang di luar BPJS itu 1 bulannya 5,2. Belum lagi kalau dia tiap bulan ke Jakarta kontrol dalam 1 minggu itu kita habis 5 juta. Jadi kalau misalkan kita dalam 1 bulan kita pukul rata, itu kita harus persiapin dana tuh sekitar 30 juta Dalam satu 1 bulan. bulan 30 juta. Makanya suka kadang-kadang saya bingung ya, Tuhan ini bulan depan gimana ya gitu kan ya. Dan waktu itu juga pernah dimana kita ngajuin untuk dibantu ke yayasan ini, tapi selama setahun itu kita kayak dianggap tutup Nggak ada mata tutup ini lagi, telinga. Jadi perpanjangan ibaratnya cerita lagi ya. nggak dibantu sama sekali. Iya. Bahkan sampai sempat kami tuh bawa kondisi Anju memang lagi sakit, mamanya juga lagi ngedrop, sampai saya bawa ke tempat Ke kantor kantornya langsung yayasannya gitu. gitu kan ya. Mau mempertanyakan Sampai ini gimana sih sampai ceritanya saya lagi gitu. sempat saya menyatakan ini sudah saya bawa pasien yang benar-benar real, saya bilang kok kalian nggak bantu, saya Sekalian gituin kita kan. ngucapin terima kasih ya, nah kita banyak berkembang Gitu. karena dibantu gitu. Soalnya nggak gampang sih dapat susu itu juga kan, udah gitu Heeh. emang dia tuh tadinya kurus banget, cuman 11 kilo, 13 11 kilo, sampai sekarang malah kelebihan, malah suruh diet. Kan serba salah ya. Efek susunya dia kalau dulu pakai ketokal itu dia bisa ke apa tuh asam, kolesterol, sama meningitis. Jadi kalau dia minum susu ketokal itu setiap bulan Resikonya harus cek banyak. keton, kayak orang diabetes harus diperiksa terus karena susunya tidak masuk ke Indonesia lagi dari Jerman, Pediasure kan. Sedangkan Pediasure tuh banyak banget ininya, campur ini, campur ini. Tapi kita pikir lebih murah nih ya, berkurang dong penggunanya. Ternyata pas di Pas kita total-totalin sama. aplikasikan sama aja, malah lebih repot malah. Lebih repot. Ya Anjunya ini kayak gini lah teman-teman, saudara-saudara, ibu bapak nih. Anju tuh sebenarnya bangun ini nih. Kita bisa lihat ya, dia tuh sebenarnya pura-pura. Tuh. Dia tuh mengawasi, katanya ganteng. Tapi kok merem, sebenarnya matanya belok. Dia pinter, kalau ketemu dokter cantik melek. Ya. Itu melek tuh. Itu melek. Percaya nggak? Di salah satu dokter yang mata dia lagi sakit 1 bulan itu nangis, hampir setiap sampai pikiran kesambet ya, sampai minta setiap besoknya kliwon itu pasti minta air suci, taburin, percikin garam sama air itu karena dia bolak-balik nangis terus ya. Pas Gilang lagi demam itu akhirnya dibawa ke sana ke dokter cantik ini, sembuh. Ibu ngapain mau bawa anaknya ke sini? 3 hari sakit nangis-nangis, kirain kenapa-kenapa. Cuman akhirnya temu kangen doang, pulang. Ini anak bener-bener maksudnya Udah tahu ya. genit ya dia. Anju gini-gini. Cuman dokternya Anju cowok semua. Jadi dia kalau ke poli tidur. Bu anaknya anteng bu, anaknya udah nggak kaku ya bu, bagus ya bu, obat dikurangin. Coba keluar dari ruangannya begini. Dia bisa menyembunyikan keadaan si Anju tuh kayak gitu. Berarti sebenarnya untuk Anju sendiri tuh responsif ya? Iya, kalau susu sih lebih kelihatan ngecap-ngecap. Kalau mau BAB gelisah, kayak mungkin mirip-mirip kayak gini nih dia mau BAB. Kalau enggak dia nggak nyaman, karena emang dia kan nggak terlalu suka dipangku sama bapaknya. Mungkin karena gede ya, sakit nih pantatnya mungkin gitu ya. Dia lebih senangnya duduk sendiri sih sebenarnya, cuman bapaknya takut dianya merosot gitu. Sebenarnya dia nggak apa-apa duduk di sini. Dan ini nih kalau lagi latihan terapi kita bilangin sekolahnya udah mahal, ayo angkat kepala, tapi nurut. Nah makanya kita sedihnya itu 5 tahun di sana, 5 tahun udah berkeluarga ya di sana, taunya nggak ada tanggung jawabnya. Ya, tapi nanti Tuhan gantiin ya ketemu dokter rehab yang bagus, tempat latihan yang bagus ya. Kan ya. Sekarang jadinya datang sih terapisnya ke rumah. Itu juga karena pertolongan Tuhan.
tolong dibantu pasien saya. Nah, dia kan takut dari RSCM menelpon langsung kan, nggak kenal, tapi maksudnya dia nggak kenal pribadi, cuma kenal nama gitu. Mungkin dari dia nanti, wah ini bagus nih nanganin kondisi anak macam ini, bisa direkomendasikan kan. Mau jadinya, dan dibayar seadanya aja kita gitu. Jadi dokter akupunturnya juga nggak mungut biaya, terapisnya juga nggak mungut biaya. Jadi kita bener-bener tuh ya itu bilang kan kata suami 30 juta. Coba kalau dia di klinik 1 jam 185. Sekarang bayar seikhlasnya. Aku pun tuh dikasih dokter deh nggak mau. Kasih ke adminnya dikejar kita sampai ke misalnya kita mau naik beca, mau naik kendaraan dikejar. Gak boleh bu, nanti saya dimarahin sama dokternya dibilang itu. Jadi emang bener-bener ya lewat situ Tuhan kita nggak kepikiran gitu ya. Akhirnya lewat mereka itu dibantu. Kalau untuk kondisi Anju sekarang nih, mungkin kan kalau dari 10 tahun yang lalu kayak tadi kan banyak nih perkembangannya ya Bu ya. Kalau untuk sekarang nih kondisinya seperti apa Bu Anju? Kalau Anju sih dari kecil sampai sekarang yang saya bersyukur cuma satu. Dulu kecil sering banget sakit. Takut Ya, masuk ke tiap tahun IGD itu terus. tuh pasti 2 Tutup sampai 3. buku pasti masuk Tiap tahun ICU. itu pasti 2 sampai 3 kali di ICU Iya. dulu. Dari 6 ke Heeh. 10 jarang banget dan nggak pernah. Jangan sampai ya. Heeh. Amit-amit Terus gitu. juga obatnya kan kemarin kan sempat 4+1 ya, 4 anti kejang plus 1 ya kan. Sekarang ini sudah turun 3+1. Cuman mungkin tahun ini kan Tuhan itu kasih kita kesabaran lagi ya kan. Yaitu dengan kondisi kaki sebelah kirinya patah sama tulang pinggulnya naik geser ke atas. Dislokasi pinggul. Dislokasi tulang pinggul. Makanya kan bisa dibilang satu belum selesai, tambah lagi satu lagi. Nah, ini mamanya juga kemarin kan sempat juga batuk ginjal sama kista di hati. Saya juga sempat berpikir dan sempat bingung. Tuhan saking sayangnya sama saya atau Tuhan saking bencinya sama saya gituin kan. Bahkan tiap kali saya minta sama Tuhan, ya Tuhan bantulah kami gitu kan. Ibaratnya kami juga sebagai manusia itu juga mohon Ada maaf, kami lelahnya. juga lelah, kami juga malu ibaratnya tiap bulan kami harus cari donasi donatur gitu kan, bukan dalam artian kami pengen menjual nama anak tuh enggak gitu kan, tapi kami tuh juga pengen ibaratnya punya sebuah usaha yang bisa ibaratnya usaha ini bisa menjadi Punya penghasilan tetap di penghasilan dan situ. bisa nggak mengandalkan gitu kan. Cuman tiap kali kami meminta itu Tuhan tuh seolah-olah eh, mematahkan usaha kami gitu, baik dari keluarga, baik dari kejadian yang dari luar itu kan. Makanya kadang-kadang saya sempat berpikir Tuhan itu nggak adil gitu kan, dalam artian setiap apa yang kami minta, setiap apa yang kami mohon itu kayak makin jauh gitu Bukan kan. kesehatan anak, maksudnya ekonomi keluarga Ekonomi gitu. gitu kan, soalnya kan Udah kami kerjasama, taunya putus putus hubungan mitra. usaha makanan, terus dibantu keluarga katanya suruh standby di sini, taunya direbut gitu. Jadi ibaratnya suami aku sekarang cuma nge-grab aja gitu ya. Tahu sendiri ya kalau lagi sepi nggak ada penghasilan, malah boros di bensin gitu. Tapi ya gimana lagi kalau kita nggak kayak gitu nanti nggak ngebul kan dapurnya gitu kan. Jadi ya saya mah berharap mah maksudnya kedepannya kalau emang kita punya rezeki usaha tuh di rumah karena anak ini nggak bisa ditinggal. Dan kalau kerja salah satu nih, maaf bu, izin ya bu, saya mau nemenin Anju, mending sehari ya, seminggu. Seminggu. Nah, sedangkan di aturan BPJS sekarang 1 bulan hanya 1 poli ketemunya, tidak boleh. Misalnya Lebih dari tiba-tiba 1 sakit nih, poli. mau ke dokter anak itu lagi sudah tidak bisa. Dan kalau misalnya dulu di BPJS zaman dulu, jadi di RSCM kan karena tipe A ya bisa beberapa poli, sekarang sudah tidak bisa. Jadi Anju tadi cuma 3 hari, nambah. Bisa seminggu. Bisa sekarang udah buka sampai Sabtu 6 hari. Jadi kita ngabisin biaya di sana gitu sih, Frater. Oke, kalau tadi kan kita sudah ngebahas tentang kesehatan ya, tentang kondisinya Anju. Nah, dari pengalaman Bapak dan Ibu nih sebagai kalau saya bilang orang tua yang struggle ya untuk merawat anak ya supaya anak ini bisa sembuh, bisa normal seperti itu ya. Kalau untuk dari perasaan, pengharapan seperti yang tadi sudah disinggung oleh Frater ya, pengharapan yang menurut Bapak dan Ibu nih, oh ini tuh sebenarnya sebuah mujizat loh di hidup saya. Mungkin yang disadari dalam hidup nih, mujizat-mujizat apa sih selama ini yang bisa sampai menguatkan gitu. Mukjizat yang bikin saya kuat itu adalah saya ngeliat kondisi Anju waktu itu lagi muntah darah, lagi koma, tapi dia semangat, ibaratnya dia pengen sembuh. Nah, di saat itu saya berpikir,
anak sepolos kayak gini aja tuh mau loh, ibaratnya kan. Ibaratnya mau berjuang, mau sembuh. Kayak ibaratnya saya sempat sempat berpikir saya sebagai orang tua kok bodoh, saya bilang. Karena Salah pas ya. waktu itu jujur ini anak mau saya bunuh. Karena dalam artian saya bunuh karena saya kasihan ya. Zamannya dia COVID kena Delta, koma udah 2 kali, pas koma kedua kali dia muntah darah, dan itu bukan sekali muntah darah, 6 kali muntah darah. Saya berpikir, wah ini organ dalam tubuhnya pasti udah hancur nih, Oh saya ya, dia bilang, dipasang ya vena kan. dalam Terus waktu yang itu di kedua, sini karena nggak ketemu. dia dipasang vena dalam itu karena obat-obat nggak bisa masuk. Nah pas kalinya masuk, ibaratnya tuh benar-benar saya berpikir nanti kalau dia sembuh dia harus berjuang dari nol lagi, belum lagi mohon maaf nanti organ tubuh dalamnya hancur kayak gimana gitu kan. tapi Kayak di sudah saat lelah dari nol tapi lagi di gitu. saat di saat saya ngeliat, wah ini anak kok kuat gitu kan, ini anak mau semangat mau survive gitu kan, makanya di saat itu saya berpikir Kuat lagi. dia bisa kenapa saya enggak. Makanya pas pas waktu itu saya masih ingat salah satu prof yang neurologi yang di RSM sempat bilang, bapak kalau memang mau tapi harus kuat, soalnya kenapa, susu ini mahal, saya bilang. Terus saya ngomong sama profnya, prof tugasnya seorang bapak harus menyiapkan, saya bilang, entah mau jual ginjal mau jual apa yang penting ini siap, saya bilang. Makanya setiap kali dia mau kegiatan atau mau susu saya ungkapin gitu kan, ibaratnya sampai kadang-kadang istri tuh nggak tahu ini uang tiba-tiba dari mana, tiba-tiba ada dari apa gitu kan. Cuman ya sempat ya itu yang tadi saya bilang, satu belum kelar dapat lagi, satu belum kelar dapat lagi, jadi kadang-kadang membuat kita tuh sempat ngedrop gitu. Berarti sebenarnya selama ini banyak mujizat-mujizat yang sudah disadari, yang menguatkan juga mungkin ya Bapak Ibu ya. Wah, Jadi kayak gurunya kita ini. gurunya adalah Anju ya, guru Dia kehidupannya ya. tahu tentang Tuhan, kebaikan Tuhan ya ada dari Dari anak ini Anju. aja gitu. Oke, kita sambil minum-minum dulu kali ya. Kebetulan ini kita mau promo nih, Bapak Ibu, Frater juga. Kita ada di Cafe 27 di Jalan Veteran nomor 6. Jadi kalau misalnya Sobat Bunda nih, teman-teman kalau mau nongki-nongki cantik gitu ya, bisa ke sini. Karena tempatnya juga cozy ya, Frater ya. Kayak berasa di rumah gitu ya. Tempatnya ada di depan Polres Ciko, ada di Jalan Veteran nomor 6. Boleh sambil Iya. minum mungkin. Terima Ini kita kasih. mau ngopi dari Simbol. Oke, tadi kan kita sudah membahas ke keluarga Bapak Henry ya. Kalau menurut Frater nih, kebetulan kan mungkin di bidangnya juga ya Ter ya. Kalau dari Frater sendiri gimana nih Ter? Kalau melihat kondisi Anju, Iya. keluarga gitu. Ya, kalau mendengarkan kisahnya Anju dari Pak Hendri dan Bu Valen, ya sangat berat ya, sangat berat ya. Ya kadang-kadang saya tuh kalau di rumah sakit suka berpikiran kan banyak penyakit ya di rumah sakit. Oh anak 3 tahun sudah kena leukemia, ada anak umur 2 tahun sudah ada tumor ganas bola mata namanya retinoblastoma. Oh ada anak umur 5 tahun sudah kena kanker otak harus dioperasi. Nah ketika terus anak-anak yang seperti ini memang ada anak yang bayi lahir prematur usia 1 kilo, pasang infus sana sini. Waduh saya bilang Tuhan kok anak sekecil ini dosanya apa? Kok sudah dipasang infus sana sini, sudah diambil darah sana sini. Kadang-kadang bayi prematur tuh udah habis venanya seperti Anju juga kan leher, kalau anak-anak kecil di kepala tuh. Jadi kok anak kecil seperti ini sudah ambil darah sana sini, sudah pasang infus sana sini. Anak umur 2 tahun udah tumor otak, ada yang masih bertahan hidup, ada yang juga meninggal. Saya bilang, kenapa Tuhan, bahkan orang tuanya bilang, kalau boleh biar saja Tuhan yang kanker otak, biarkan anak ini sembuh, jadi ya kanker otaknya pindah ke orang tuanya gitu. Kenapa ya? Jadi ya dari semua ini memang kondisinya memang sangat berat. Tapi kenapa Tuhan memberikan anak yang seperti ini? Jawabannya itu ada di Matius tuh. Saya lupa babnya, tapi itu segala sesuatu yang kamu perbuat untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku.
Jadi apapun yang kita lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Jadi ketika Pak Hendri dan Bu Valen mengasuh sekecil apapun, ganti popok, ganti NGT, ganti semua-semuanya, merawat, mengobati, mencari dana, itu segala sesuatu yang Bapak Hendri lakukan, Ibu Valen lakukan untuk Anju yang berkebutuhan khusus seperti ini, itu Bapak Hendri dan Ibu Valen lakukan untuk Tuhan Yesus. Dan itu nanti akan dipersembahkan kepada Tuhan Yesus ketika kita meninggal. Jadi ketika kita meninggal, kita tidak akan ditanya tuh, Bapak Hendri sudah kuliah sampai tingkat apa, sampai tingkat S2 atau tingkat S3. Yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus itu ketika kita meninggal, apa yang telah engkau lakukan untuk aku. Nah, jadi bersyukur nih, jadi Pak Hendri dan Bu Valen sudah menabung sangat-sangat banyak tuh. Jadi ketika ditanya nanti di surga, ketika kita sudah meninggal, apakah perbuatan yang telah engkau lakukan untuk aku? Yaitu, ya sudah menabung. Jadi segala sesuatu yang kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Dengan demikian, inilah rahmat bahwa dengan sarana inilah Bapak Hendri dan Bu Valen sudah diberikan rahmat menabung harta Bapa di surga. Jadi melayani Anju adalah melayani Tuhan Yesus, dan dalam spiritual, di dalam diri orang-orang yang sakit seperti ini, disitulah Tuhan Yesus hadir. Jadi seperti itu. Memang berat, tapi disitulah letak harta Bapak nanti untuk bekal di surga. Menabungnya sudah sangat banyak di bumi ini. Jadi mengapa orang kaya pun sulit masuk ke surga? Kalau orang kaya yang tidak bisa beramal, itu memang ditanyakan nanti di surga, apakah kasih yang telah kamu lakukan kepadaku? Nah, ketika dia jarang berbuat kasih, menimbun harta, itu sangat kecil kemungkinan untuk bisa diterima. Tetapi Bapak Ibu sudah menabung itu dengan mengasihi Yesus yang ada di dalam diri Anju. Demikian dari Saya jadi keinget nih kisah Yesus menyembuhkan orang buta ya. ya, Pater ya, mungkin ya, waktu itu muridnya nanya nih salah siapa kalau orang ini ya, buta gitu ya. ya, Padahal Yesus menjawab itu bukan salah anaknya atau salah ya, orang tuanya, tapi memang itu yang Allah mau begitu ya, 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 Pater ya. ya, ya. Oke, kayaknya kita udah terlalu banyak Oh ya, berbincang-bincang nih ya, iya. Pater ya. Mungkin ada motivasi nggak sih Ter buat mungkin keluarga ke Pak Hendri atau untuk keluarga-keluarga yang menonton juga yang mungkin Iya, mempunyai kehidupan yang sama mungkin iya. gitu. Jadi satu pengalaman kunci yang saya lihat adalah kasih. Pertama di menjelang Paskah nanti kan kita akan semakin mengalami mengapa sih Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Mengapa Tuhan Yesus rela dicambuk, diludahi, difitnah untuk kita semua? Satu jawabannya adalah kasih. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mengapa sih Pak Henry dan Bu Valen berjuang mati-matian habis-habisan untuk Anju? Jawabannya pasti adalah karena Pak Henry, Bu Valen mengasihi Anju. Dan mengasihi Anju, salah seorang saudara yang paling hina ini bukan berarti hina dalam arti jelek, tetapi yang menderita, sakit, dan miskin. Dengan mengasihi Anju, Bapak Ibu mengasihi Tuhan Yesus. Jadi kita belajar kasih di tahun Jubileum ini, belajar kasih di masa Paskah atau Prapaskah ini. Jadi mengapa Tuhan Yesus diberikan salib? Kenapa Bapak Henry dan Ibu Valen diberikan Anju yang menjadi beban seperti salib? Yaitu karena menjadi bekal Bapak Henry dan Ibu Valen untuk bekal di surga. Jadi jalan untuk mendapatkan kemuliaan di dalam Kristus itu adalah jalan salib. Dan inilah jalan salib yang diberikan. Mungkin pasangan suami istri yang lain tidak sesabar Pak Henry, tidak sesabar Bu Valen. Jadi tidak diberikan Anju kepada pasangan suami istri yang lain. Nah, biasanya Tuhan memberikan sesuatu tidak melebihi kemampuannya. Jadi ketika melihat Pak Henry sabar, Bu Valen sabar, atau untuk semakin kematangan rohaninya, diberikanlah Anju. Jadi Anju ini adalah berkat karena di dalam diri Anju ada Yesus. Ya, belajar kasih dalam hidup kita.
Betul, apalagi sekarang bertepatan dengan masa Prapaskah ya, Ya, Frater ya. Maksudnya itu sebagai ladang kita nih ya, untuk, mendalami iman ya, kita di ya, tahun jubileum juga, ya, apalagi, mungkin dengan kalau lagi masa Prapaskah gini ya, banyak, kegiatan ya, Frater ya, 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 di gereja. Ada ya. sebentar lagi berarti Minggu Palma dan Rabu Abu. Rabu Abu, Rabu Abu ya ya, nanti Minggu Palma. Rabu Abu, Setelah Minggu Palma. ya, ya. Dan juga ada jalan salib pastinya ya, Frater Ada ya. jalan salib, Mhm, lalu ada adorasi juga mhm. gitu. Lalu ya kegiatan selama jubileum ini, kegiatan doa, Pertobatan gitu devosi, ya, Frater ya. ziarah seperti itu. Tapi salah satu yang dianjurkan juga dalam tahun jubileum adalah perbuatan amal belas kasih. Nah, ini merawat anju ini sudah salah satunya tindakan belas kasih kepada sesama. Mungkin, keluarga nih bisa ikutan juga nih nanti kita ada jalan salib juga ya, Frater ya, Ya, untuk setiap Jumat nanti setiap setelah Rabu Jumat, Abu. misa-misa juga di gereja Ya, ya, Frater ya. setiap hari, setiap minggu ada. Mungkin kalau untuk dari keluarga Pak Henry nih ya, setelah melalui banyak, pergumulan hidup nih ya, merawat anju, terus juga di kehidupan juga, eee, perasaannya nih dari awal sampai sekarang nih, apa mungkin yang tadinya kita dihantam banyak masalah nih, jadinya kayak putus asa, tapi sekarang kita udah mulai, apa ya, menemukan cahaya mungkin. Kalau dari keluarga Pak Henry dan Bu Valen sendiri gimana? Kalau saya sih ngerasanya eh, apa ya? Yang saya takutin itu adalah kalau misalkan saya ini kan tiap hari kan bawa mobil dan artian kan kerja. Kalau misalkan eh, kenapa-napa di jalan yang saya takutin adalah masa depan anak gimana, ya kan? Jadi tuh sering kalau tiap kali pulang kalau tidur tuh saya sering nangis sama Tuhan. Tuhan, saya ini udah nggak kuat, saya bilang. Nggak kuat dalam artian beban beban saya itu bukan hanya cuma satu pasien, tapi dua. Terus ditambah lagi dengan kondisi Cecilia, ya kan. Saya tuh sebenarnya warning dengan Cecilia karena eh, namanya lupus autoimun, ya kan. Kalau lupus autoimun itu identik pasti nanti akan lari ke anak perempuan. Nah, untuk saat ini kan memang eh, dia belum menunjukkan lupusnya, ya kan. Sinyal-sinyalnya belum kelihatan. Makanya saya berpikir, Tuhan, kalau Belum misalkan cek nanti lab kalau profil misalkan anak. nanti malam aku tidur, besok aku nggak ada, ini bagaimana Tuhan? Dan itu selalu yang selalu saya alamin kan, apalagi di keluarga saya ini kan saya tipe orang nggak pernah cerita. Kalau saya punya masalah saya nggak pernah cerita ke keluarga saya, karena saya ngerasa saya anak laki-laki, saya sudah berumah tangga dan ini semuanya adalah tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga. Dan memang saya diajarkan dari kecil itu adalah seorang laki-laki itu harus berani bertanggung jawab apa yang dia sudah dia ambil gitu kan. Makanya kalau misalnya ada masalah apapun saya nggak pernah cerita gitu. Makanya kalau dibilang dari sisi keluarga saya ya saya cuma bilang saya terima sendiri, jalanan sendiri, dan sebisa mungkin kalau memang saya bisa saya lengkapin. Tapi kalau misalnya yang saya takutin itu adalah di saat saya tidur besok saya bangun atau enggak. Dan itu membuat dan itu tiap malam sebelum saya tidur tuh saya mikir, ya Tuhan besok saya bangun enggak ya, gitu kan. Dan itu ketakutan saya sih, gitu. Kalau untuk Pak Henry sendiri nih, kan sebagai kepala keluarga, sebagai perpanjangan tangan Tuhan juga ya untuk keluarga Bapak ya. Harapannya apa sih Pak setelah melalui banyak badai ya, mungkin harapannya sebagai kepala keluarga ini apa Pak? Kalau saya sih pengennya karena saya ada glukoma juga ya. Glukoma itu ibaratnya sebuah penyakit yang dimana tuh mata tiba-tiba bisa buta Sudut pandangnya tanpa tanpa terbatas. ibarat tanpa ada warning tiba-tiba bisa buta gitu kan. Harapan saya itu sebelum saya sampai ke arah buta permanen, semua kebutuhan anak ini kalau bisa saya lengkapin dulu. Soalnya prinsip saya adalah saya tidak mau menjadi benalu buat orang lain, sedangkan orang lain aja tuh masih belum terpenuhi. Gitu. Makanya selalu saya minta sama Tuhan, Tuhan eh, kayak tiap hari saya nge-grab, Tuhan saya minta Tuhan bantu Tuhan berikanlah pintu mukjizatmu buat kaya Tuhan ya. Cukupkanlah hari ini gitu kan ya.
Dan itu merupakan salah satu mukjizat tiap hari yang saya dapetin itu. Cuman yang benar-benar yang bikin kita ngedrop adalah jangan sampai di saat saya udah nggak ada, ini gimana itu. Kalau untuk Bu Valen sendiri nih sebagai seorang ibu ya, kan pasti kalau seorang ibu kan, aduh banyak gak teganya, mungkin banyak apa ya sedihnya, mungkinnya kalau ngelihat anak kayak tadi yang Frater bilang kalau bisa mah penyakitnya ke saya aja gitu. Kalau untuk Bu Valen nih melihat ini semua ya tadi yang Frater bilang ini adalah tabungan nih untuk kedua orang tua, tanggapannya Bu Valen sendiri gimana? Karena saya ada glaukoma cuma 3 bulan, terus udah nggak ngeliat yang kanan, kan terbatas kerja saya terbatas. Karena sudut mata saya yang kanan nggak lihat kan. Jadi kalau kayak maaf ya bersihin kotoran dia nih, aduh udah bersih belum ya? Kayaknya sampai harus nengok banget kayak gitu. Jadi kayak sedih gitu. Kenapa sih aku harus sakit kayak gini? Maksudnya sakit yang lain aja deh, sakit gigi kayak apa kayak gitu ya, daripada mata kan. Jadi saya mau nuangin susu nih, kena air panas. Nuangin susu tumpah-tumpah, padahal susunya mahal kan ya, tumpah-tumpah. Terus ngegendong dia, karena saya kan ada autoimun, apalagi kalau pagi kan nggak enak ya. Ngegendong dia tuh nggak bisa mandi pagi. Saya ngindarin waktu-waktu yang krusial kayak gitu. Udah agak siangan, kadang sampai sore. Terus kalau lagi tidur tuh saya nggak bisa tidur nyenyak. Dia batuk aja, bingung. Kalau lagi tidur nih, masih ada napas nggak ya? Saya takutnya gitu. Jadi saya tuh ngerasa autoimun saya tuh bukan terbentuk atau lahir ya. Saya tuh banyak pikiran dan penyesalan. Kalau dulu dia tinggal bareng, saya mungkin ada bayar seseorang di rumah, jadi dia obat epilepsinya tidak putus atau enggak sampai drop gini kan, jadi kebal obat lah kasarnya. Jadi saya tuh penyesalannya mendalam, mungkin di bawah alam sadar juga keganggu, jadinya kayak gimana ya. Jadi kalau ngeliat dia tuh ini salahku kayak gitu kan. Tadinya harusnya dia bermain, sekarang jadinya masih tiduran kayak gitu. Jadi dia kalau tidur harus di sini setiap hari. Jadi Sisil itu tuh sebenarnya anaknya Wonder Woman. Dari bayi Frater dia tuh tidur sendiri. Susu tahu nggak? Pakai yang botol ditempelin yang lingkaran setengah lingkaran tuh kayak gitu. Mau beol dia ngomong beol gitu. Jadi dia main-main sendiri. Maaf, jadi kurang saya ngobrol sama dia, kurang komunikatif. Tapi dia berusaha ngomong yang dia mau aja. Sedangkan harusnya umur segitu kan udah banyak ya kosakatanya. Cuma saya udah ngajarin nih. Tapi galakan dia karena dia tahu saya tuh nggak sedekat itu kayak si abang gitu. Jadi maunya dia. Jadi dia misalnya mau tahu kaki, kalau dia aduh kakinya kejedok. Padahal saya tuh udah ngerasa seimbang, cuman dari kandungan sudah ngomong Sisil, dari kecil saya udah ngomong karena udah tahu perempuan ya, Sisil nanti kalau udah lahir harus sayang sama abang. Kenyataannya kan barbar ya, dua anak kan, jadinya kadang saya mau marah tuh nggak bisa. Jadi ya udah nih HP, sebenarnya kan nggak boleh Frater ya, nih HP. Tapi saya kasih yang anak-anak, cuman dia bosenan, nanjak sana, nanjak sini. Palingnya saya sasaknya naik ya. Sisel, jadi suara saya tuh udah sampai tetangga tahu gitu. Sisel, sisel, sisel gitu. Makanya saya seringnya kancing di rumah dikunci gitu. Karena kan pandangan saya terbatas. Nih anak ntar kemana? Nih anak nanti main kemana gitu kan. Jadi ya udah, saya sih ngerasa Anju sama Sisel tuh sayangnya sama. Cuman ya bapaknya karena nggak ada kan di rumah saya cuma bertiga. Kenapa saya nggak titipin sama orang tua saya? Nanti bukan saya karena ada pengalaman ini ya. Jadi saya sakit pun harus ngerawat anak itu sendiri. Jadi paling lucu tuh Tuhan tuh bener-bener ya konyol nih Tuhan yang menurut aku. Ini beol itu beol. Yang mana dulu ya yang dibersihin gitu. Dia mainan itunya. Yang ini udah bau banget ya. Aduh Tuhan gimana gitu. Kalau bapaknya nggak ada, ini mandi, ini mandi. Dia tuh udah kayak gimana ya? Saya tuh kayak kerja rodi. Udah selesai semua ya. Udah saatnya mau lese-lesehan nih. Ini muntah. Yang itu minta makan. Ya ampun kapan ini berakhir gitu. Kalau udah pada tenang, ibu rumah tangga banyak kan kerjaan setrikaan apa gitu, saya tuh ngerjain itu semua sendiri. Cuman kalau kata mama saya gak usah lah dikerjain semampunya aja, tapi numpuk kan namanya ibu-ibu ya, numpuk sedangkan anak gini kan sensitif, baju harus disetrika kan. Jadi ya itu makanya saya tuh ngerasa 24 waktunya Tuhan tuh nggak cukup. Tidur tuh nggak bisa tuh Frater. Jadi saya tuh katanya dulu kamu kan harus cukup tidur, ini nggak stres iya gitu kan. Makan sehari tuh sekali, karena kayak kasih makan Sisil sambil makan. Tapi kalau misalnya Sisilnya makannya beda sama aku, ya saya buru-buru dia ini udah jam susu. Jadi saya ngeliat waktunya dia nih susunya. Kadang Sisil kamu makan sendiri ya. Udah nanti nggak makan, berepotan di rumah kediaan dulu.
kejar jam susunya harus 6 atau 7 kali susu, ngejar dia dulu. Saya takut tiba-tiba dia kejang, terus ditinggal sebentar nih tiba-tiba udah ternyata muntahnya udah di muka. Jadi makanya kalau dia udah bunyi Sisil tuh langsung pinter. Tepokin sini, tepokin belakang kalau lagi didudukin. Jadi dia tuh dengan sendiri ingat, oh mungkin karena dulunya ngeliat terus-terusan gitu, oh mamaku begini-begini. Jadi dia sekarang tuh mulai gitu, kayak bawa bantal, diangkat, ditaruh gitu. Jadi dia lebih lebih dewasa ya sekarang. Cuman saya salut sama anak itu. Jadi dia tuh kayak tumbuh sendiri gitu loh. Maksudnya ya itu nggak jatuh gitu ya. Maksudnya jatuh bukan yang gimana-gimana gitu ya. Cuman kurang ini aja sih, kurang di komunikasi aja sama akunya kurang. Cuman kalau sama bapaknya pergi kerja dicariin, nyampe nangis terus kalau ketemu bapaknya udah kayak Tom and Jerry. Berantem terus. Jadi saya tuh ngerasa tuh udah capek ya seharian di rumah denger Sisi tuh nangis terus kalau sama bapaknya, kamu apain sih, kamu apain sih. Jadi anak gadis ketemu bapaknya tuh kayaknya gimana ya, apa sih, curi-curi pandang. Tapi kalau diciluk nangis, dideketin nangis, dimandiin nangis gitu. Cuman gimana nggak bagi kerjaan ya, Panju kamu udah pulang, tolong tuh Sisilnya, tolong dong gitu. Mama itu sih saya nggak kuatnya itu. Maksudnya ya Tuhan, satu harus standby, yang satu nyarinya udah ngekor kan kemana-mana, ya ampun. Jadi saya maaf ya kalau BAB aja tuh ditungguin. Makanya tuh saya tuh jadi sama Tuhan tuh, ya Tuhan waktu tuh kurang ya 24 jam. Iya, jadi kalau tidur pun nih, udah tidur saya taruh Sisil nih, digituin sama dia, kayak dia tahu nih nggak perlu lu di sini. Nggak perlu lu di sini. Jadi dia sama bapaknya tidur di satu ranjang, ya itu mereka berdua. Tapi kalau udah bangun ngeliat bapaknya tuh udah nangis, udah kayak ngereok-ngereok gitu tuh. Ini anak gimana ya, maksudnya saya tuh kayak ngerasa bersalah sama anak ini tuh. Kayak main sama tetangga saya nggak ngizinin karena ngerti jajan, ngerti main yang aneh-aneh kayak main comberan, main apa tuh kayaknya nggak baik sama apa, daya tangkapnya dia. Oh nanti saya di rumah juga begitu, apa namanya, kayak manjat-manjat atau gimana, anak perempuan gitu. Jadi saya belum ngerti parenting sih Flutter, maksudnya yang baik buat anak perempuan, soalnya dia agak barbar. Apa sih, tenaga dia berlebih supaya dia bisa menyalurkan yang positif. Saya udah kasih gambar, nanti gambarnya di tembok. Nanti di sinilah kayak ini senar digunting apa gitu. Jadi saya tuh bingung mendidik dia tuh Flutter. Jadi saya belum bisa pergi kayak ke dokter anak khusus buat si Sisil supaya tepat motivasinya di mana biar tersalurkan tuh belum. Jadi kayak kesini terus gitu. Jadi saya tuh kurang paham baiknya kita berdua tuh kayak gimana lagi supaya anak ini juga ngerasa diperhatikan gitu sih. Mungkin nanti ada sesi lanjutan sama Flutter kali. Karena kan kebetulan dokter anak ya, takutnya saya salah langkah Flutter gitu. Jadi nanti anaknya jadi maaf ya agak-agak bebal gitu, nanti keras kepala gitu Flutter. Itu aja sih. Kalau untuk Flutter nih, tadi kan kita udah ngomong panjang lebar nih, ngobrol Ya. panjang lebar ya, dari tahun jubileum, mujizat, sampai kisah hidupnya Bu Valen dan Pak Henry. Kesimpulan yang kita dapat dan untuk sobat Bunda nih Flutter, kalau dari Flutter sendiri apa nih? Kesimpulannya pertama adalah Yesus sangat mengasihi kita. Yesus sangat mengasihi kita apapun kondisi kita. Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Yang sering terjadi adalah kita yang sering meninggalkan Tuhan. Makanya dalam kondisi seperti ini kan sering kita bertanya, Tuhan, mengapa Engkau memberikan aku cobaan seberat ini? Tuhan, mengapa Engkau sepertinya meninggalkan aku, kami, dengan cobaan yang demikian berat seperti ini? Sebenarnya yang terjadi adalah Tuhan begitu sangat mencintai kita setiap saat, setiap detik, tidak pernah tidur pagi, siang, malam, mendampingi kita semua. Tuhan Yesus kan satu ya, tapi yang manusia kan miliaran atau berapa miliar gitu. Tuhan Yesus tuh mengetahui setiap permasalahan setiap orang dari miliaran manusia. Sungguh luar biasa. Yang sering terjadi adalah kita yang sering meninggalkan Tuhan. Nah, dengan pengalaman seperti ini, biasanya orang itu menjadi lebih dekat kepada Tuhan itu saat susah tuh. Doanya semakin lebih kusuk saat susah. Jadi disinilah kita belajar bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Cobaan yang diberikan sebenarnya adalah sarana, seperti tadi Bapak sampaikan juga, untuk lebih mengasihi Tuhan, untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk semakin percaya kepada Tuhan. Dan yang dirawat ini bukanlah Anju saja, tetapi Tuhan Yesus ada di dalam diri Anju. Mengasihi Anju sama dengan mengasihi Tuhan Yesus. Dan untuk
semua dari kita semua di dalam masa Paskah ini, kita belajar mencintai Tuhan Yesus yang sudah rela tersalib untuk kita. Mungkin ada closing statement dari keluarga Pak Henry, mungkin buat keluarga yang mengalami hal yang sama mungkin, apalagi sobat bunda ya di rumah, mungkin kan kita nggak menjangkau semua nih, barangkali ada yang nonton. Apa sih pesan-pesan yang mau diberikan dari keluarga, dari kisah perjalanan hidup keluarga Bapak dan Ibu? Kalau dari kami sih, karena kita ada komunitas anak serebral palsi, kami tuh selalu melihat kok teman-temannya itu tuh orang tuanya pada malu, dan menganggap anak seperti itu tuh ada aib dan tidak mau diumbarkan ke orang-orang. Kalau bagi kami, setiap manusia itu kan punya hak yang sama, semuanya ibaratnya punya tempat yang sesuai dengan tempat yang lain. Kalau boleh sih ya, kenapa kita harus malu? Ibaratnya Jangan di toh, rumah aja anak kayak gini tuh toh sebenarnya ngerasain kayak kita ibaratnya rasakan kan gitu. ini kan juga darah daging kita, gitu kan. Terus yang kedua kan, eh, mereka juga butuh disamakan, ya kan. Makanya kita selalu ngomong, jangan pernah ibaratnya kita menyerah, saya bilang. Kalau di satu tempat kita nggak dapat, cari lagi tempat yang lain, cari tempat yang lain. Jadi itu jangan hanya berpasrah, kayak ibaratnya ya udahlah, ini anak mau mati ya mati, mau hidup ya hidup, gitu kan ya. Itu yang selalu kami tuh selalu kita marah ke orang, ke teman-teman aja seperti itu. Jadi itu kalau secara pribadi kita harus terima dengan kondisi, inilah anak kami, inilah kondisinya seperti ini, dan yang terakhir itu adalah ini mau dibawa kemana. Kalau kita terima dan kita tidak pernah mau membawa ini berobat, itu percuma. Tapi kita terima dan kita harus membawa ini sampai sembuh. Ya, sama Itu terakhir mukjizat tuh masih ada. masih ada. Tinggal waktunya aja kita nggak tahu gitu. Jadi kita mendalami benar-benar setiap waktunya, mendekatkan diri. Emang katanya kayak klise gitu ya. Cuman ya Tuhan mungkin menunggu itu kayak mengetuk pintu ya. Gitu kapan nih orang nih ngetuk pintu gitu kan, buat hati, maksudnya hati kita udah tertutup nih, ketuk hati gitu buat Tuhan lagi masuk, atau mungkin berbeda agama berserahlah, bersujud atau kayak gimana tuh nggak ada namanya waktu Tuhan terlambat tuh nggak ada. Mau Tuhan ambil ini, tapi misalnya mukjizat belum ada nih ya, mukjizat belum belum datang di keluarga itu, tapi kita udah maksimal sama anak ini. Jadi nggak ada rasa penyesalan kayak gitu. Jadi anak ini pertama jangan malu dibawa kemana-mana. Kalaupun ada yang bertanya gitu, mungkin tetangga atau gimana, sebutin aja. Toh mereka juga nggak akan sanggup merawat anak kayak gini. Kedua, kalau yang masih di pengobatan di medis, jangan patah semangat. Kalau punya uang lebih ya silakan ke luar negeri atau gimana. Pokoknya jangan di rumah aja anak-anak. Jadi nggak ada perkembangan. Ketiga tuh ya selain mendekatkan diri tuh mukjizat tuh pasti dari Tuhan. Jadi jangan karena ada uang lupa sama Tuhan gitu. Tapi Tuhan itu yang menyertakan semua keuangan, kesehatan atau gimana tuh malah menomorsatukan Tuhan dulu sebelum ini semua kayak gitu kan. Jadi ya tetap nomor satukan Tuhan sih. Itu mungkin susah tapi harus gitu aja. Wah, perbincangan kita hari ini seru sekali ya, Frater ya. Kita jadi tahu banyak nih ya, Frater ya, dari Anju, dari keluarga Pak Henry juga, struggle-nya gimana gitu ya. Mungkin sebentar lagi kita kan mau Paskah nih ya, mungkin banyak tadi ya ada Ekaristi dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita bisa ketemu merayakan Ekaristi bareng ya di gereja ya dengan keluarga Pak Henry dan Bu Valen gitu. Mungkin ada nggak Frater terakhir buat teman-teman sobat Bunda yang menonton? Jadi sobat-sobat Bunda yang menonton ya kita belajar dari pengalaman Bapak Henry, Ibu Valen, dan Anju bahwa kita mempunyai salib kita masing-masing. Tuhan memberikan salib sesuai dengan kemampuan kita. Salib itu bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Salib itu adalah anugerah. Tuhan Yesus tidak pernah menolak salibnya, justru salib itu adalah rahmat Tuhan. Dengan salib itu kita semakin dekat kepada Tuhan, dan itulah cara kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Jadi salib adalah sesuatu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Untuk Anju adalah satu anugerah yang luar biasa dari Tuhan yang bisa mendekatkan Bapak Henry, Ibu Valen semakin dekat kepada Tuhan. Jadi salib adalah anugerah untuk kita semua. Terima kasih Frater, terima kasih keluarga Pak Henry, Bu Valen, Sama-sama. dan saudara Anju ya.
yang saya tangkap hari ini, mujizat itu masih ada. Mujizat juga pasti terjadi karena adanya penderitaan terlebih dahulu ya. Jadi kita menomorsatukan Tuhan di hidup kita. Dari Anju kita juga dikuatkan. Semoga kita semua yang mungkin menonton podcast hari ini selalu diingatkan bahwa untuk selalu bersyukur, menomorsatukan Tuhan, dan salib itu pasti ada. Bagaimana kita membawa salib itu dan berserah kepada Tuhan. Mungkin seperti itu ya. Terakhir kita mungkin boleh berdoa untuk Anju, Frater ya. Mari kita sama-sama berdoa ya. Oh ya, satu hal, Anju sudah sempat baptis tuh ya? Sudah. Jadi bersyukur, Frater bersyukur Anju sudah dibaptis, karena dengan baptis Anju menjadi anak-anak Allah. Ya. Baik, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur pada siang hari ini kami telah belajar banyak dari kisah Anju dan sharing pengalaman dari Pak Hendri dan Ibu Valen. Ya Tuhan, anak yang diberikan adalah anugerah-Mu, adalah titipan-Mu untuk kami, untuk orang tua. Ya Bapa, setiap kehidupan adalah milik-Mu dan setiap kehidupan adalah berharga. Setiap penderitaan adalah anugerah, di dalam penderitaan ada kebahagiaan, dan di dalam penderitaan ada Engkau. Penderitaan dalam salib adalah jalan menuju kemuliaan bersama-Mu. Bimbinglah kami untuk mencintai Engkau, dan kami percaya bahwa Engkau mencintai Anju, mencintai Bapak Hendri, dan juga Ibu Valen sekeluarga. Bimbinglah keluarga mereka ya Tuhan, supaya kuat dalam menjalani penderitaan yang tidak mudah ini, dan kami percaya bahwa Engkau selalu memberikan jalan yang terbaik, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan satu detik pun manusia yang berharap padamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Frater Terima atas kasih. doanya. Terima kasih Pak Hendri dan Bu Valen. Boleh silakan diminum, dimakan. Ini kita di Cafe 27. Mungkin bagi sobat Bunda juga nih yang mau nongkrong-nongkrong ya di sini. Tempatnya cozy banget, menunya juga banyak banget. Ini kita disuguhkan ada apa nih? Tahu, ada singkong. Frater minum apa? Jahe. Madu. Bu Valen dan Pak Hendri Teh manis. teh manis. Saya tadi strawberry mojito, enak banget. Boleh datang ke sini teman-teman sobat Bunda yang mau ngerjain tugas, mau meeting dan lain sebagainya, bisa banget ke sini gitu. Kalau dilihat-lihat nih, enakan kita nyanyi kali ya. Sambil menutup ya. Kita sambil menutup nyanyi. Frater bisa nyanyi kan? Nyanyi apa nih? Nyanyi mujizat itu nyata. Ya, Tahu kan Frater? boleh. Oh ya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya,
Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih. Terima kasih Pak Henry, Ya, Valen, terima kasih, Asama, Ibu. Kak Tri juga terima Terima kasih. kasih. Sampai ketemu kita mungkin nanti di Di next. gereja. Iya, di gereja. Di Kita gereja. tunggu. Iya. Oke, terima kasih sahabat Bunda sudah menonton kita hari ini. Kita closing dulu di Ngobok Ngopi Bareng Simbok. Bye.